Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menapaki jalan Ramadan yang penuh dengan berkah. Dan sebentar lagi akan terbuka pintu gerbang kemenangan yang suci, Hari Raya Idul Fitri. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin umat, insan mulia, insan yang paling bijaksana, yang mengajarkan kasih dan adab kepada seluruh umat manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah hampir sebulan penuh kita menempa diri dengan berpuasa, bertarawih, bertadarus, dan beramal soleh lainnya, maka sebentar lagi kita akan kedatangan tamu Hari Raya Idul Fitri. Namun kebahagiaan ini tidak lengkap tanpa kita hiasi dengan adab yang mulia, sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, agar hari kemenangan itu akan membawa berkah dan ridho dari Sang Maha Pemurah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, diantaranya adalah mengumandangkan takbir dengan penuh penghayatan. Sejak terbenamnya matahari di malam Idul Fitri, langit dihiasi dengan gema takbir yang membesarkan asma Allah. Allah berfirman di dalam kitab Al-Quran Karim, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menuturkan, sunnah bagi kaum muslimin mengumandangkan takbir dengan suara lantang di malam Idul Fitri, baik di rumah, di masjid, maupun di jalanan, sebagai bentuk syiar kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab yang kedua untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah mandi dan berhias diri dengan pakaian terbaik. Seperti embun pagi yang mensucikan dedaunan, mandi di pagi hari raya membersihkan jiwa raga. Diriwayatkan oleh Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyatuwa ilal musalla, bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Kemudian beliau pun mengenakan pakaian terbaiknya, menebar aroma wangi sebagai tanda penghormatan kepada hari besar yang mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab yang ketiga untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah mengisi perut dengan hidangan pembuka sebelum melaksanakan sholat Id. Tanda bahwa puasa telah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pagi Idul Fitri dengan mencicipi kurma dalam jumlah yang ganjil. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqtuwa yaumal fitri hatta ya'kula thamarati.
Rasulullah Muhammad SAW tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri hingga beliau memakan beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang keempat yang diajarkan Rasulullah untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri adalah berjalan menuju ke tempat sholat dengan kerendahan hati dan pulang melalui jalan yang berbeda. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang syahdu, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berjalan menuju ke tempat sholat Id. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana 'idin khalafa at-tariq. Rasulullah Muhammad SAW pada hari Id mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah dari sunnah ini? Hikmah dari sunnah ini adalah agar semakin banyak kaum muslimin yang kita sapa, salam yang kita terbarkan, serta syiar yang kita semarakkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang kelima yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri adalah menebarkan salam, saling memaafkan, dan menjalin silaturahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Idul Fitri adalah saat di mana hati dilapangkan, dendam dilepaskan, dan kasih sayang diperkuat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, di hari raya Idul Fitri, mari kita ulurkan tangan, hiasi dengan senyuman dan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian untian adab yang semestinya menghiasi langkah kita dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Mari kita jadikan hari raya Idul Fitri sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah, mensucikan jiwa kita, dan mempererat ikatan persaudaraan. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan meneguhkan kita di jalannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.